Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang Indonesia? Yang saya ketahui itu ya Indonesia itu berbagai-bagai ragam ya Bu ya. Dari makanannya, terus sukunya, ya semuanya ada di Indonesia Bu. Ada di Indonesia, iya betul Pak. Baik Pak. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya di Asia Tenggara, yang terdiri dari beragam etnis, budaya, dan alam, serta memiliki peran penting di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional. Yang saya ketahui, Indonesia itu pada umumnya sebagai negara berkembang yang menuju maju, dan juga Indonesia itu negara dengan kebudayaan dengan berbagai keragaman dan perbedaan lah. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah konsep yang mengacu pada pemahaman, kesadaran, dan semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan yang saya tahu itu wawasan di mana kita belajar tentang kebudayaan, sopan santun ataupun kultur. Apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang upaya bela negara? Ya bela negara ya kalau misalkan masalah ekonomi, masalah apa, ya kita harus bisa lah bela buat negara juga, buat masyarakat sih Bu. Buat masyarakat. Ya. Betul Kalau Pak. bela negara kan negara kita aman-aman saja. Aman-aman saja untuk saat ini ya, betul ya Pak. Iya. Yang saya ketahui tentang upaya bela negara yaitu upaya yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya bela negara yang mahasiswa lakukan itu menurut saya yang pasti kita sebagai mahasiswa kan pasti nggak mungkin langsung terjun ke dalam masyarakat. Jadi menurut saya kita start dari melakukan kewajiban sebagai mahasiswa seperti mengerjakan tugas, sopan santun, hormat kepada dosen, ataupun menghargai perbedaan di antara semua. Ancaman apa saja yang dapat mempengaruhi keutuhan dan stabilitas berbangsa? Ancaman apa saja yang dapat mempengaruhi keutuhan dan stabilitas berbangsa, yaitu ancaman ideologi atau penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, ada ancaman ekonomi yang berupa krisis ekonomi atau ketergantungan dengan negara lain, ada ancaman sosial dan budaya, yaitu disintegrasi sosial yang disebabkan oleh konflik antar suku, agama, ras, dan golongan atau sara. Untuk menurut saya ancamannya itu karena Gen Z itu kita kan mayoritas lebih sering menggunakan sosial media gitu. Jadi menurut saya itu suatu hal yang gampang menarik perhatian publik kan untuk sekarang. Nah, Gen Z ini karena kurang memilah informasi, menonton apa yang dia tahu gitu. Jadi gampang terobang-ambing lah opininya, kayak sama halnya kayak misalnya kita beli produk gitu dari luar negeri gitu, misalnya internet trend atau internet viral, jadi kita kurang memilah ataupun baca informasinya. Bagaimana solusi untuk mengatasi ancaman tersebut? Ya harusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus sadar gitu dengan produk-produk kita itu nggak kalah hebat lah sama produk luar gitu. Kalau bisa ya jauhin lah beli produk-produk kita gitu yang lokal dari Indonesia gitu, biar ada kemajuan juga. Betul ya Pak ya. Solusi untuk mengatasi ancaman tersebut yaitu upaya bela negara harus bersifat komprehensif, mencakup seluruh elemen masyarakat, bisa berupa penguatan ketahanan nasional, pendidikan wawasan kebangsaan. Dalam hal ini kita mengedukasi masyarakat. Adapun solusi yang lain yaitu boleh dengan kerjasama internasional membangun hubungan baik dengan negara lain, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu peran aktif dari warga negara itu sendiri. Kalau menurut saya untuk mengatasi ancaman tersebut, menurut saya Gen Z ini lebih diberikan edukasi gitu. Jadi diberikan dia lebih awareness lah gitu untuk lebih memilah informasi gitu, kayak sama kita membeli produk gitu skincare yang lagi hits gitu, tapi kita males banget baca gitu. Jadi diberikan awareness gitu, apakah kandungan itu sudah halal atau belum gitu, bukan karena sekedar itu produk yang murah aja.
Jadi, bagaimana kesimpulan dari pendapat ketiga narasumber tadi? Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil wawancara ketiga narasumber, yaitu narasumber yang kami wawancarai berasal dari berbagai elemen masyarakat dan juga berasal dari berbagai generasi. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa para narasumber yang berasal dari berbagai elemen masyarakat memiliki pemahaman mengenai konsep wawasan kebangsaan, juga konsep bela negara. Narasumber juga dapat memberikan penjelasan mengenai aplikasi konsep bela negara yang disesuaikan dengan profesi dari para narasumber. Narasumber yang kami wawancarai dapat mengidentifikasi adanya isu-isu strategis yang dapat membahayakan stabilitas negara Indonesia dengan cara menyebutkan dan menjelaskan contoh dari isu tersebut. Tidak hanya dapat mengidentifikasi isu yang dapat membahayakan stabilitas negara, para narasumber juga dapat memberikan contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan menerapkan konsep wawasan kebangsaan dan bela negara yang dipahami dan dihayati oleh para narasumber.